saudara kekasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini, semua berkat kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Puji Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami boleh lagi Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau mau pimpin kami Tuhan, walaupun kami ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Berkat yang sama juga Engkau curahkan bagi setiap kami Tuhan, yang melayani Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami mau kembalikan segala puji, segala syukur, segala hormat, segala pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari percaya kepadanya dengan segenap hatimu. Dan kita akan menerima berkat-berkat Allah yang luar biasa. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Zamannya penuh damai sejahtera senantiasa. Mari kita bersuka cita. Kita orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan, amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oh, berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya. Lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Tangannya penuh damai sejahtera senantiasa. Oh, berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya. Lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. 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 Haleluya. Yes, kami bersyukur Tuhan. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan pengajaran Voice of Pentecost. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah.
Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita.
Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ini kami Tuhan, kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, sungguh kami bersyukur. Kami punya Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hal yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God.
kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Apapun yang kami dengar itu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, menjalani hari-hari kami di tengah situasi seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Amin. Umat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau memperkatakan arti dari Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Pesan Tuhan di tahun 2021 adalah supaya setiap kita orang Kristen menjadi orang yang berintegritas. Di ayat 17 ayat 1 dan 2 berkata, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Allah memanggil Abram untuk hidup dengan hubungan yang khusus dengannya. Dikatakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Berarti menjalani kehidupan yang disaksikan oleh Allah dan hidup tidak bercela atau utuh, menyatu dengan Allah. Abram dan semua umat Allah dipanggil untuk menjalani kehidupan yang disaksikan oleh Allah. Hidup kita setiap saat diamati oleh Tuhan dan tidak ada yang dapat disembunyikan di hadapan Allah. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, sesuai dengan ayat 2 Tawarik 16 ayat 9. Kita utuh atau integral adalah meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap, sempurna. Tidak ada yang kurang dan menyeluruh. Integritas didefinisikan sebagai keadaan diri yang utuh, sepenuhnya atau tidak berkurang. Suatu kondisi tanpa celah, sempurna, lurus, tulus, dan jujur. Integritas atau adalah suatu respon yang penuh kasih terhadap kekudusan Allah, ketaatan kepada prinsip-prinsip moral, etis, kejujuran, dan menganut pola perbuatan baik. Suatu motivasi hati yang penuh dengan sukacita untuk hidup sesuai dengan karakter Tuhan yang maha kasih dan maha sempurna. Tuhan memanggil Abram dan umatnya supaya hidup di hadapannya utuh, tidak bercela atau berintegritas, menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Abram dan semua umat Allah dipanggil untuk hidup di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah, berarti mereka harus hidup kudus dan menyerahkan diri kepada Tuhan dalam setiap segi kehidupannya, dan menunjukkan komitmen dan ketaatan mereka kepada Allah dengan integritas yang lengkap. Orang yang berintegritas mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang berintegritas adalah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berjalan di jalan orang yang berdosa dan tidak bergaul dan bersekutu dengan pencemooh. Sebaliknya, mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka menyukai dan merenungkan firman Tuhan secara intensif, berjalan di jalan yang benar dan menjauhkan diri dari kejahatan, sesuai dengan Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Daud adalah orang yang intim dengan Tuhan dan mengasihi Dia dengan segenap hati. Di 1 Tawarik 12 ayat 17 berkata, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ketika Salomo hendak membangun bait suci, Daud dengan sukarela dan tulus ikhlas mempersembahkan harta miliknya
untuk membantu pekerjaan Tuhan. Daud berkata di 1 Tawarik 29 ayat 3 berkata, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak, kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Daud mempersembahkan hartanya untuk membangun rumah Tuhan dengan sukacita, tulus, ikhlas, dan bahkan dengan penuh dengan sukacitanya. Persembahan seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Daud mengerti bahwa Allah mengasihi umatnya dengan menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun dengan mukjizat-mukjizatnya yang ajaib. Demikian juga kita tahu bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dapat mempersembahkan yang terbaik dari harta yang kita miliki untuk pekerjaan kerajaan Allah dengan tulus ikhlas dan sukacita. Yang paling terutama yang Allah kehendaki ialah sesuai dengan Roma 12 ayat 1 berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita memberi hidup kita untuk Tuhan. Waktu, tenaga, talenta yang kita miliki dari Tuhan dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Integritas disamakan dengan jati diri kita yang bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kode etik dan memiliki sifat yang bertanggung jawab, menepati janji, menepati kata-kata, jujur dan setia. Ada konsistensi antara sikap internal kita dengan perkataan dan perbuatan kita yang tampak dari luar. Semakin konsisten kita, semakin tinggi integritas yang kita miliki. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak berdusta, dan selalu mengatakan kebenaran. Kejujuran itu merupakan keselarasan antara kata hati dengan ucapan dan perbuatan. Tulus hati berarti tidak curang terhadap diri sendiri maupun orang lain. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Artinya, orang jujur hatinya tidak ada niat untuk curang kepada orang lain. Sedangkan pengkhianat dirusak oleh niat kecurangannya. Orang jujur dan tidak jujur mendapat ganjaran. Kalau kita adalah orang yang baik, cepat atau lambat kita akan diperlakukan baik oleh orang lain. Sebaliknya, kalau kita tidak jujur, kita akan ditipu oleh orang lain. Integritas penting bagi kehidupan kita. Amsal 2 ayat 7 berkata, Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Tuhan memberikan jaminan keamanan kepada orang yang berintegritas. Sesuai dengan Amsal 2:21 berkata, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di sana. Identitas orang Kristen dikenal sebagai garam dan terang dunia. Di Matius 5 ayat 13 dan 14 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar,
dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi sebagai garam dunia, orang Kristen melayani sesama dengan kasih yang mereka berikan dan melalui pengharapan yang mereka taruh kepada Tuhan, supaya dunia dapat merasakan kebaikan Kristus. Akan tetapi, kalau mereka bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, mereka akan menjadi garam yang tawar, tidak dapat memberi rasa kepada dunia dan patut dibuang. Sebagai terang dunia, orang Kristen memancarkan cahaya dari Yesus. Orang Kristen yang hidup secara benar dan berintegritas secara otomatis memberi kesan yang baik kepada orang di sekelilingnya. Warga kerajaan Allah adalah seperti kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Orang Kristen harus terang bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatan-perbuatan yang baik dari pengikut Kristus. Dan dunia akan menjadi heran atas perbuatan-perbuatan itu, lalu memuliakan Tuhan. Orang Kristen dipanggil untuk melibatkan diri untuk memberi pengaruh dan perbedaan kepada dunia, dan memberi solusi pada masalah-masalah dunia tanpa harus menjadi duniawi. Paulus memberi nasihat supaya kita berjuang dan melatih diri dalam kehidupan saleh untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Di 1 Timotius 4 ayat 12 ia berkata, "Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Jadi di sini katakan ada 5 teladan yang menjadi kehidupan orang Kristen. Yang pertama adalah dalam perkataan. Kita harus selalu jujur, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Dalam tingkah laku, kita harus dikendalikan oleh firman Allah. Dalam kasih, kita senantiasa mentaati perintahnya, karena kita mengasihi Dia dan umatnya. Dalam kesetiaan, kita percaya kepada Allah dan setia kepadanya. Ini menyatakan iman dan kasih. Iman selalu membawa kepada kesetiaan. Dalam kesucian, kita harus memelihara agar pikiran, hati, dan tubuh kita tetap suci, hidup di dalam dunia yang jahat sekarang ini. Alkitab mengingatkan kita untuk menjalankan kehidupan yang sepadan dengan panggilan kita, yaitu kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini adalah mengenai iman yang dijalankan, kebenaran yang diterapkan dalam tindakan, kesalehan dalam menjalani kehidupan di tempat kerja, dan menjadi garam dan terang dunia. Di Kisah Rasul 20 ayat 28 berkata, "Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Jadi jemaat gereja mula-mula diperhatikan gerak-geriknya. Kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, respon mereka ketika berada dalam tekanan. Semua ini harus mendukung kehidupan sebagai orang Kristen pengikut Yesus Kristus. Untuk menjadi seorang yang berintegritas, ada 4 hal utama yang perlu dibangun untuk meneladani karakter dan integritas Kristus. Yang pertama,
Kristus sebagai model, yaitu ketuhanan Kristus, yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam setiap keputusan kehidupan. Yesus adalah Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah kepada ketuhanannya. Pendudukan adalah ketaatan terhadap perintahnya. Yesus taat terhadap perintah Allah. Ia berkata di Yohanes 4 ayat 34 berkata demikian. Makananku ialah melakukan kehendak Dia dan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus memberi teladan 4 hal utama kepada murid-muridnya, yaitu kasih, integritas, kerendahan hati, dan berhati hamba. Kasih. Jadi Yesus taat kepada Allah Bapa dengan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya untuk menyelamatkan manusia dengan mati naik ke kayu salib karena Ia mengasihinya. Jika kita memiliki kasih Allah, kita juga akan merasakan apa yang Ia rasakan. Dan kita akan mengusahakan melakukan apa yang terbaik bagi orang lain dan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, Yesus sebagai pemimpin yang berintegritas membuktikan bahwa Ia seorang pemimpin yang dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan. Di Matius 5 ayat 37 berkata, jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi Yesus mengajarkan kita supaya kita menghormati janji dan senantiasa menepatinya. Jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Di luar itu adalah kebohongan yang datang dari si iblis. Kita harus mengutamakan kejujuran agar kita tidak membuka peluang bagi iblis untuk mengacak-ngacakkan hidup kita. Janji yang dibuat asal-asalan dan tidak ditepati akan mengakibatkan ketidakpercayaan orang kepada kita dan juga sebuah dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Ketiga, kerendahan hati. Tuhan Yesus memberi teladan tentang sikap kerendahan hati. Ia mengesampingkan kepentingan dirinya dan kemuliaan dirinya hanya demi menyelamatkan manusia. Seperti dikatakan di Filipi 2 ayat 6 dan 7 berkata, yang walaupun dalam berupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sikap kerendahan hati mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita tidaklah berarti apa-apa tanpa Tuhan. Keberadaan diri kita dan apa yang kita miliki dan kita banggakan dalam hidup kita, semuanya bersumber dari Tuhan. Orang yang rendah hati menyadari bahwa ada banyak kekurangan-kekurangan pada dirinya sendiri dan mampu melihat serta menghargai orang lain dalam berbagai kelebihan dan kekurangannya. Maka dengan demikian dapat membangun dan menjaga relasi hidup bersama dengan orang lain atas dasar kebenaran dan keadilan yang akhirnya memberi dampak kebaikan bagi banyak orang. Keempat adalah berhati hamba. Tugas utama seorang hamba adalah melayani. Karena itu Yesus datang sebagai manusia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian juga kita harus memiliki sikap dan hati untuk melayani dan bukan dilayani. Di Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah mempersiapkan pekerjaan baik bagi kita, baik di sekuler maupun di ladang pelayanan untuk kita lakukan. Roh Kudus bekerja dalam diri kita, dan karena itu perbuatan-perbuatannya menjadi baik. Bagian kita adalah harus hidup di dalamnya, atau dengan kata lain kita harus menyadarinya dan melakukannya dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Karena Allah yang mempersiapkan pekerjaan baik itu bukan kehendak kita sendiri atas rencana Tuhan, maka kita seharusnya memberi diri untuk mengabdi kepada Tuhan, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan kita. Kedua, keyakinan Injil sebagai dasar dari kehidupan yang menuntut kita untuk memahami firman Tuhan sebagai dasar dalam setiap keputusan yang akan diambil. Pemahaman firman Tuhan menjadikan firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Setiap keputusan dalam memecahkan berbagai masalah yang berdasarkan prinsip-prinsip Alkitabiah akan menjadikan kita orang yang bijak. Ini bukan hanya mengubah diri, tetapi juga akan menjadi daya pengaruh terhadap orang di sekitar kita. Di 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 berkata, "Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk menentukan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Orang Kristen diperlengkapi untuk peperangan rohani dengan persenjataan yang disediakan Allah. Persenjataan itu mencakup kebenaran Injil, firman Allah, doa, dan iman, yang semuanya diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Peperangan yang dimaksud di sini adalah peperangan ideologis antara hati dan pikiran yang menghalangi terwujudnya kesetiaan penuh kepada Yesus Kristus. Berita Injil itu mampu meruntuhkan benteng-benteng yang menentang kekuasaan Kristus dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus dengan cara memberitakan penyaliban dan serta kebangkitan Yesus Kristus. Yang ketiga, yaitu membangun tubuh Kristus sebagai tujuan panggilan. Sebagai umat yang diselamatkan Tuhan di dalam pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, kita semua telah menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Allah telah menyiapkan suatu peran yang spesifik bagi setiap kita di dalam kepingan rencananya. Setiap anggota mempunyai fungsi yang berbeda, namun merupakan satu tubuh. Setiap anggota sama pentingnya dan setiap anggota membutuhkan anggota yang lain. Tujuan dan panggilan hidup kita dalam tubuh Kristus adalah melaksanakan amanat yang Tuhan percayakan bagi tubuh Kristus, yaitu jadikan semua bangsa murid Yesus dan ajar mereka melakukan segala perintahnya. Menjadi murid Yesus artinya melakukan semua perintah Tuhan. Apabila kita mengerti tujuan panggilan ini, kita tidak lagi berorientasi pada diri sendiri, tetapi kepada pembangunan tubuh Kristus. Adam tidak taat pada perintah Tuhan. Sekarang kita diberi kesempatan untuk taat pada perintah-perintahnya dengan bantuan Roh Kudus.
Yang terakhir adalah 4, kehidupan yang menyerupai Kristus dengan gaya hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Yesus meneladankan kepada kita hidup hanya melakukan firman yang dia dengar dari Bapanya. Di Yohanes 12 ayat 49 berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jika kita percaya pada Tuhan dan taat menuruti firman-Nya, Allah Bapa dan Anaknya mendiami hidup kita sehingga kita memiliki respon iman yang tepat. Hidup iman kita akan menjadi jelas dan tidak terombang-ambing oleh keadaan dan kenyataan. Taat artinya tunduk pada aturan-aturan Tuhan. Maka kita akan memiliki kekuatan yang digerakkan oleh kuasa kasih Allah. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan semua yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Ia akan membuat kita tidak merasa berat untuk melaksanakan firman-Nya. Mari kita tundukkan dan pejamkan mata kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas semua karya-Mu untuk menebus kami jadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hari ini Tuhan telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah ditabur Tuhan dalam hati kami akan berakar Tuhan. Kau tumbuhkan ya Tuhan, sehingga Tuhan berbuah lebat ya Bapa dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan Tuhan memiliki karakter ilahi yang Kau kehendaki ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi setiap kami. Ini bukan satu kebetulan ya Tuhan, bahwa Engkau menyatakan firman-Mu Tuhan. Dan firman itu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami melaksanakan semua yang Kau kehendaki ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hati seorang murid ya Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan, jalan-jalan-Mu, nasihat-Mu Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan tetap dalam jalan-Mu dan kebenaran-Mu. Sehingga melakukan semua kehendak-Mu itu Tuhan. Supaya kami tidak bercela di hadapan-Mu, bahkan kami utuh, sempurna di hadapan-Mu, menyatu bersama Engkau ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, berilah kami roh hikmat dan wahyu Tuhan, supaya setiap kami mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Supaya kami Tuhan melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan, memberitakan Injil Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, yang akan mematahkan semua siasat-siasat, semua siasat yang menentang untuk mengenalkan Engkau ya Bapa. Biar Tuhan Kau pakai setiap mereka, anak-anak setiap umat-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah Allah mereka yang mengasihi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ini ya Bapa. Saya percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan menyertai anak-anak-Mu, memimpin mereka, menuntun setiap mereka, supaya mereka menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan pada mereka ya, yaitu menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, supaya mereka Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, di mana mereka berada ya Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berkati mereka semua di dalam pelindungan-Mu Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari malapetaka, jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan, bahkan Kau berkati Tuhan mereka Tuhan, kesehatan, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan. Saya percaya ya Bapa, Engkau menuntun mereka Tuhan, membuka jalan-jalan mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya berhasil ya Tuhan. Nama-Mu dimuliakan oleh mereka semua ya Tuhan. Oh ya lala pasyata ya rabar. Mereka harap hidup Tuhan dalam kelimpahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan segala sesuatu dari Engkau, semuanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan perlu daerahku. Jangan Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan kudus mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput di hadapan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita ucapkan, amin. Puji Tuhan, haleluya.